cepat yang diemban, apalagi dari awal ini udah tertinggal. Dan kita akan melihat untuk draft BNNP kita di game yang kedua, Matilda chip masih ditutup. Ya, Tukeran Matilda sisi sih, tapi nih. Matilda wajar sih. Ini kayaknya bentar lagi juga One bakal up harusnya. Karena Matilda lagi laris, ya One pasti bakal naik pelan-pelan juga. Sama seperti mungkin pertanyaan kenapa Khalid up kali ya. Oke. Sama aja, pemilihan next planernya sekarang lebih sedikit gitu loh. Karena memang seperti kita tahu ya Terisla di nerf, Barats juga ternyata kalau kita ngomongin rotasi tidak secepat Khalid. Jadi ya itulah alasan kenapa Khalid juga muncul di Oke. permukaan sekarang. Oke. Tapi kali ini kita melihat adanya chip menjadi prioritas dari Saint The Lucas nih. Yap, masih ya di second pick biasanya ban chip udah jadi PR. Kemarin itu juga ada statement dari Cute yang bilang ya second pick itu pasti dengan ban hero-hero yang cukup overpower sekarang. Dengan adanya chip yang masih terbilang tier S sekarang. Dan Khalid ditutup membuka adanya Hayabusa dan Phoveus nih. Kayaknya bandnya nggak akan beda jauh sih. Harusnya ya. Tapi lagi-lagi sih tim Liquid tadi di sini agak sedikit diberikan dilematik ya. Karena emang mereka di second pick dan mereka punya kesempatan untuk nge-ban Karagatot juga. Tapi di satu sisi linknya bisa di first pick sama Nile juga kebetulan. Bisa dijawab tapi harusnya udah antisipasi ya dari tim Iya. Liquid ID untuk bisa bagaimana menanggulangi link dari Nile nantinya kalau memang tetap concern ke arah Hayabusa dan juga Phoveus-nya. Ya. Karena tapi kalau misalkan, nah ini Hayabusa udah ditutup. Ditukar sama Hayabusa tapi ternyata Hayabusa di-ban. Nah, Ya biar nanti linknya bisa lebih bebas ya untuk langsung targeting ke belakang. Phoveus ban gak sih? Obvious. Karena Phoveus. Nino lagi panas banget nih kayaknya. Phoveus gue setuju banget di band satu. Karena Gatot. biarkan, gue Phoveus B. Phoveus, karena kalau ngomongin Gatot, ini masih ada opsi kayak masih ada Kari, masih ada Beatrix, masih ada Harit, masih ada Lunox misalnya ada Harit di seberang. Atau ban aja linknya. Band- Kasih Phoveus, ambil Gatot. Ya. Kalau band ke arah Link, kurang laki menurut gue. Wah. Tapi laki. Oh kurang, Kurang. nggak adu. Saint The Lucas. Berarti adunya Gatot Phoveus nih. Iya kan, jadi Oh. Phoveus Gatot, ya udah silakan pilih gitu loh. Atau ada Oh Gatot Hylos kalau juga. kata Nino, Gatot aja, Gatot, Phoveus Gatot. lepasin aja katanya. Ah. Oke. Otot kawat tolong bersih menjadi sebuah prioritas untuk tim Alter Ego. Tapi kalau yang gua suka sih di sini memang masih ada chance-nya adalah apa? Kalau dia ngambil Gatot, kanan tuh akan ambil Alpha. Bisa Alpha, bisa Alpha. Nolan-nya. Ya malah Phoveus Ya kan, kalau Popeo. diambil, Karena kalau kiri B, ya udah Alpha langsung- Gatot lebih mengerikan sih. Alpha Gatot lebih mengerikan dan itu dia. Dari Aran yang sedikit kebingungan, aduh Phoveus kok diambil gimana nih Say? Masih ada Arlot sebenarnya juga ya untuk Aran. Sebenarnya lumayan kangen ya ngeliat Aran pakai badang, ya kan hero Iya, iya. hero uniknya dia. Tapi lagi-lagi sih, mungkin sekarang Aran udah improve jauh banget. Jauh. Dari yang dulu memesnya aja kan dibilang Aran mainnya sama minions. Aha. Sekarang mainnya bener-bener team fight banget. Powerful banget bahkan team fightnya dari Aran. Mhm. Dan dia merupakan targeting dari musim ke musim, dia makin matang loh. Yap. Dan Gatot tadi ambil. Gatot diambil dulu. Beserta dengan adanya Nolan kah? Atau Alpha. Atau Alpha sekalian nih. Untuk bisa berada di jungle untuk lebih stabil aja. Gua Alpha sih. Tapi iya. Tapi masalahnya Yang tadi terlupakan ya. ini bahaya banget kalau misalnya kirinya main Alpha. Jadi Gatotnya ini bisa seakan-akan nanti tidak ada gunanya Profesor. Dan Tapi- itu ketika ada gameplay dari sosok Alpha malah bisa dibalikin lagi. Tapi kayaknya kurang cocok sih sama Alter Ego. Menurutku Alter Ego lebih cocok kalau misalkan ngebawain hero seperti Nolan mungkin. Atau bahkan hero-hero assassin untuk Nile-nya. Ya, Karena kayak menutup potensi dari Nile-nya sendiri kalau membawakan hero-hero fighter kayak gitu. ya betul sih menutup. Cuma ini adalah salah satu hero yang bisa mempertahankan dirinya di depan Gatot Kaca. Dan kalau ngomongin Nolan aku juga setuju karena ini bisa ngediving ke arah belakang untuk Eve. atau Valentina dulu nih yang di Prayo buat Roundel. Karena ini cukup aman bisa dibilang juga dari Valentinanya. Terlihat power juga. Dan Nolan-nya, Ya Nolan dulu pasti. Nolan dulu. Dan Harit. Harit buat gold lane. Dia ingin memberikan team fight panjang karena dengan adanya Yves. Nanti lumayan ngeganggu nih Yves-nya. Ketika dia menggunakan real world manipulation. Dan Harit adalah hero yang lumayan bisa ngejawab langsung ke belakang. Alpha-nya akan langsung diamankan oleh Fabian. Yap. Oh, udah pasti. Ya ini ban berarti bakal mengarah ke Owen dan juga Roundel. Valentina, Aurora, stopper-stopper juga bisa dipersempit sekarang. Kalau misalkan ngeliat dari Alter Ego, mereka punya chance untuk ban ke arah Lunox sih. Masih ada sebenarnya. Seperti yang kita tahu juga bahwa memang gold laner-nya belum diamankan untuk Iron Shiki.
Jadi masih belum ada hero pasti juga ya yang Udah bisa pasti nggak sih? carry the late game untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Pasti Terlihat nggak dari sih? pilihan ini. Harusnya sih bakal ke Lunox, harusnya. Harusnya walaupun udah sekitar ada 2 magic damage dari tim Liquid ID. Tapi kayaknya untuk menangin matchup lane di goldnya masih cukup aman. Tapi ya hero dari Owen yang ditutup yaitu Jawhead. Yang gak mau nih ada inisiasi-inisiasi tapi Nathan terlebih dahulu. Tuh Nathan ya, Nathan untuk make sure lagi bahwa memang late game dari tim Liquid bisa meledak gara-gara ada Nathan nantinya. Gimana meledaknya? Meledak. Duar, Meledak! duar. Tapi lagi-lagi sih dengan adanya ban Jawhead, ini lumayan nutup ya biar Gatot Kacanya lebih bebas ketika melakukan inisiasi dengan Unbreakable. Yep. Ini bisa ada Ruby, bisa ada dan Loi, jangan lupakan Loi dari Roundel sempat mengirimkan Nile untuk bisa flanking. Ini apakah akan ada bau-bau ya nantinya dari Altrigo malah bermain dengan hero area of effect juga gitu loh. Jawabannya mungkin karena Tigreal. Karena sekarang seperti kita tahu Alpha, Gatot Kaca kalau terkena implosion dia bakal kerepotan. Betul. Dan itu bakal susah banget untuk escape ketika ada Puvius karena seperti kita tahu Dark Wave akan menarik dengan efek knock up airborne sehingga nanti siapapun yang terkena efek tersebut bisa dihajar dengan Infernal Pursue dari Iya. Puvius Nino. Tapi Gatot Kacanya juga sebenarnya ini masih flex ya. Walaupun kemungkinan bakal ada di tangan Aran gak sih? Iya, chance besarnya di Aran, aku setuju banget. Jadi kalau ngomongin dari sosok Loi ini, mereka kayaknya menutup jalannya ganking gameplay ya. Ya. Map kontrolnya mereka tutup. Supaya dari para pasukan dari tim Liquid, ini mereka nggak ada yang di-ganking di arah backline-nya. Karena gini, game 1 tadi kita udah lihat gitu loh, dominasi dari Altrigo. Takutnya mereka mengulang dominasi tersebut, dan Luoyi kalau udah pegang map itu enak banget, teleport Iya. bebas kemanapun dia. Betul, itu betul banget. Apalagi nempel-nempel kan Alpha. Benar. Bisa dioptimalkan duality-nya juga. Alpha Gatot ini kalau ketemu sama hero-hero kayak Tigreal pasti bakal repot sih harusnya. Meresahkan ya. Meresahkan banget sih. Bisa lah ya. Tapi kalau ngelihat ya sisi power ini bisa dipakai juga nih Tigreal-nya nanti di tangan dari Owen. Owen atau bahkan di Widi. Oh, Widih. Iya, tapi- Gimana kalau Hylos? Wah, Angela lagi. Angela lagi? Angela Rom lagi berarti ya. Oke, Gatot Kaca EXP. Cuma bedanya sekarang, Alpha hero badan. Jadi cocok banget untuk membawakan strat seperti ini. Iya, Angela iya, tetap dibawakan untuk Widih. Sehingga satu pick lagi nih yang harusnya akan dibawakan oleh Alter Ego. Apa yang bakal bisa nge-follow up dari Poviusnya dengan efek area of effect. Aku lebih suka hero seperti Vexana mungkin. Ke sana Hero atau lini belakang yang bisa ngedeny sedikit Alpha ketika Alphanya offside. Oke. setuju sih. Tapi Sana. hero backline kali ini mereka harusnya agak lebih aman ya ketimbang sebelumnya. Cuma chance dari Iron Siki menggunakan Cold juga tidak tertutup. Tidak. Masalahnya tidak tertutup di situ. Harus kalau ada secondary damager sih di goldnya. terlalu banyak banget yang bisa dikombinasikan oleh Angela. Yap. Tigreal dan Lilia. Oh, Lilia. Wow. Purify Gaming. Tigreal dan Lilia ternyata yang akan menjadi combo mid lane-nya. Jujur Bukan membawakan Vexana. ini menyulitkan banget sih Prof, Lilianya. Iya, di satu sisi emang Lilianya jadi kayak susah banget buat ditarget. Iya. Kalau dia bawa Purify, makin sulit juga nih untuk bisa ditangkap. Apalagi seperti yang kita tahu ya, beberapa kali Lilia malah bisa memicu reward manipulation untuk dikeluarkan. Yeskiel, kayaknya harus sabar sedikit nih, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan ultimate-nya sebelum Lilia dari Roundel menggunakan Black Shoes-nya. Iya, Black Juice-nya kalau misalnya Black Juice belum dikeluarin, agak lebih sabar-sabar diri ya. Nah ini gold lane-nya nih berarti untuk Iron Shiki. Gue penasaran sih. Ya hero Elis Purify. kah? Elis? Elis? Really? Elis atau Marshman? Mungkin Gue lebih suka Cloud. Marksman, kalau ditanya lebih suka ya. Ya tapi kenapa nggak Elis? Gua Elis lebih Angela combo karena baunya Purify. Kemarin kita baru ditunjukkan Elis Jungler, Super Ken bisa di shutdown dengan Tigreal dari Keyboy. Tapi sekarang Tigreal memang ada di tangan dari Owen. Tapi Purify bisa dibawakan oleh Elis dari Iron Shiki sebagai gold laner. Oke, pick yang sangat luar biasa, gimana menurut Aul? Ya ini asuransi di late game juga sebenarnya ya. Tapi kemarin sempat bisa ditanggulangi dengan cepet-cepetnya build ke arah anti Regen. Itu menjadi jawaban harusnya. Apalagi dengan hero-hero tabrak kayak gini, Lilia akan juga jadi satu hal yang meresahkan. Wow. Satu. Tapi nggak purify, Prof. Oh, Nggak ada, Flicker. nggak ada Wait, yang purify. Iron Shiki. Bahkan gak ada yang Purify sama sekali. Nggak ada. Wow. Owen harusnya bisa memancing banyak sekali ikan hari ini. Oke, kita mari menyaksikan apakah win streak dari tim Liquid dipatahkan oleh Alter Ego atau bahkan sebaliknya mereka memaksa ke game yang ketiga. Happy Arena, mana tepuk tangannya?
Let's go! Liquid, let's go Alter Ego. Nah ini udah mulai terlihat ya hawa-hawa yang cukup menegangkan pastinya. Harapan ke upper bracket hampir bisa dipatahkan oleh Alter Ego sekarang. Dengan adanya tanpa Purify nih Prof, ini Owen bakal bisa ciptain momen yang cukup banyak harusnya. Seharusnya. Lagi-lagi seharusnya di sini. Sacred Hammer akan menjadi ancaman bagi tim Liquid ID. Iya. Ketika mereka bermain dengan Flicker artinya mereka menghindari Nolan. Karena ketika membawakan Purify, Nolan akan sangat mudah sekali untuk menargetkan siapapun yang lagi sendirian tanpa penjagaan. Mari kita lihat apakah pancingan ikan kali ini berhasil dipancing oleh sosok seorang Owen. Atau sebaliknya, sang pemancing ternyata ditipu oleh air tenang yang ternyata tidak ada ikan. Kena tipu ya. Kena tipu. Tapi ngeliat dari hero range cuma ada di Haskill berarti ya sejauh ini yang benar-benar jaga lini belakang. Sementara untuk Aaron Shiki juga dia jatuhnya hero close combat. Dia akan bertarung di jangka jarak yang sangat dekat sekali dan cukup beresiko sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga Festival of Blood mungkin adalah satu-satunya cara untuk Aaron Shiki mampu bertahan hidup nantinya dalam tim fight besar. Karena sebenarnya kita tahu ya untuk build itemnya Clock of Destiny, Starlium Sight, langsung Holy Crystal biasanya. Yang kemarin kalau ngeliat dari Super Ken agak beda ya. Dia Clock of Destiny langsung build karena defense dengan Dominance, ada Oracle, Ada Winter Winter juga beda nih. Mungkin karena dia punya purple buff kali ya. Itu dia. Mungkin Jadi dia punya purple buff, jadi dia jadi agak nggak perlu lebih pede. Starlium. Iya, dia agak lebih beda dengan item defensifnya. Cuma kalau sekarang kan dia ada di samping nih, dia akan berat banget dengan, dia harus merelakan purple buff di tangan Favian untuk beberapa waktu yang agak cukup panjang. Sementara masih cukup tenang juga nih, belum terjadi adanya skirmish, belum terjadi adanya inisiasi juga yang dilakukan. Dengan adanya turtle yang sudah muncul, apakah tim Liquid ID akan merelakan kembali nih jatuh ke tangan dari Alter Ego? Tapi kali ini berbeda, Nile bakal coba di-stoning antara seorang Widdy. Take over dari seorang Favian masih ada waktu bertahan dengan adanya satu Spear of Alpha. Mereka memilih untuk defense dibandingkan Karo Turtle-nya. Kehilangan seorang Owen, tapi Nile gagal untuk mendapatkan Karo Turtle. Diselamatkan oleh seorang Aran. Otot kawat tulang besi mencoba untuk melakukan stoning antara seorang Nino. Tapi Nino nampaknya akan coba mulai terperangkap. Karena ada hardcut di depan sana. Membuat Nino terperangkap dan lihat berapa banyak waktu yang terbuang. Dibuang oleh Nino. Nino harus relakan. Karena Nino membuang satu wave di arah bottom lane dan bahkan bisa 2 wave, Profesor. Mahal ya? Mahal banget itu waktunya. Iya, tapi lumayan lama sih itu untuk waktu barusan ya. Bener-bener buying time yang sangat-sangat lama sekali. Untungnya Favian gak respon tadi, karena kalau Favian respon mungkin Nile bisa mengambil salah satu buff yang tersisa di bagian area jungle. Dan sekarang ketemu sama Favian kebetulan Nile-nya. Oke, tapi one power situation Favian. Solo kill lagi. Solo kill. Target dia sepadan Nile. Jangkar berdarah dingin kali ini berhasil dihangatkan oleh senyum dari Favian. Oke, tapi gak akan berhenti nih pressure yang diberikan oleh tim Liquid ID. Karena kita tahu Favian ini cukup cepat untuk bisa dapetin level 15 dengan rekor 8 menit 57 detik dengan alfanya. Wah, apakah Alpha yang sudah mendapatkan snowballing early game kali ini akan mencetak satu rekor baru? Ketika kita tahu juga bahwa sekarang Favian sudah berada di level yang ke-7, ini masih menit yang ketiga juga. Dan farming patternnya masih fine-fine aja semenjak tadi mendapatkan turtle. Untungnya didapatkan oleh Aran. Mungkin akan ada cerita yang berbeda kalau tadi Nile yang mendapatkannya. Wah, betul. Tapi ini dia, hangat senyumnya Favian udah mulai bisa melelehkan awal game dari Nile. Walaupun sebelumnya hampir dari seorang Favian ini ditutup dengan sosok Nile di game yang pertama. Ya, tapi harus diingat sekali lagi ya bahwa Owen di sini punya banyak sekali resource. Lotion, combo juga nantinya bersama dengan Nino Darkwave. Itu bener-bener gak bakal berhenti sih efek chain CC-nya ketika bisa dimaksimalkan. Dan tim Liquid ID sekarang invade jungle mulai terjadi. Waduh, ini bahaya banget sih. Aduh. Ini bahaya banget sih. Lihat, mereka akan memilih untuk mundur ke arah belakang. Arah menutup ke arah Owen, setidaknya nggak ada implosion with flicker selama kena unbreakable, Profesor. Dan Favian gak retri. Ini akan menjadi satu kontes lagi di area turtle yang walaupun keadaannya Alter Ego lagi sulit nih. Oke, keadaan lagi sulit tapi ingat Owen bisa memancing ikan. Sedikit terlambat, target untuk serang Owen. Hardcut di depan sana, coba memancing ke arah serang Nino. Tapi Nino nggak boleh masuk ke dalam, lambangnya sama dan lihat apa terhadap Favian. Dapetin double, unbreakable dan no one. Bahkan kehilangan flicker untuk defensif, tidak ada kata implosion. Nino mencari sebuah trapping, kembali masuk ke arah dalam. Gaspir of Alpha menenggelamkan ke arah Nino. Dan kali ini tim Liquid kembali berhasil memancing. Ternyata Profesor KB bukan ikan yang dipancing, tapi tim Alter Ego yang terpancing. Dan juga sebenarnya kalau ngelihat dari tim Liquid,
ini mainnya bener-bener banyak banget yang bisa langsung incar ke belakang. Oke, tapi lihat Sonic out yang terjadi menurut seorang Aran. Black Joe dan top nowhere Iron Siki. Mencoba untuk menangkap satu point kill. Mundur menuju ke arah sosok seorang Iron Siki dan pertukarannya setidaknya ada didapatkan oleh tim Alter Ego dibandingkan mereka rugi benar. Mengerikan ya. Tapi untuk Alter Ego bener-bener mereka bermain front to back. Sementara di depannya dan belakangnya ini diincar abis-abisan. Udah pasti sih, udah pasti. Dan sekarang ini dia tugas dari Nolan. Coba dong maksimalin lane jauh. Dan juga pada buffnya miscalculation. Sayang sekali waktunya panjang itu. Iya, lumayan waktunya untuk bisa meng-defense di area bottom lane. Itu didapatkan share cuma-cuma oleh Vavian. Waduh. Dan Dan ini ini dia. pertemuan lagi. Ini dia kenapa aku bilang waktunya panjang. Kalau tadi mungkin Nile berhasil mendapatkan purple-nya langsung ya dengan instan ya. Ini kasusnya berbeda, tapi lihat Fabian bakal coba untuk melakukan sedikit defensif. Dengan adanya serangan salahan yang sangat sakit di depan sana dengan hardcut. Serangan dari Spirit of Alpha. Apa tolong Fabian? Berhasil membalikkan kembali ke arah dan Fabian berhasil di take down. Shutdown terjadi. Menuju ke arah Lilia was a little gerundle. Setidaknya memberikan implosion dari seorang Owen yang menangkap Aran. Tapi sayangnya 2 poin sudah didapatkan oleh tim Liquid. Pertukaran yang benar-benar agak cukup unik kali ini. Sama-sama jungler dan juga EXP. Walaupun sama-sama jungler dan DXP, tapi tidak dengan turret. Betul sekali. Ini udah dihancurin, bahkan outer middle-nya yang sekarang sudah dihancurkan pula. Bahkan lihat Iron Siki-nya invade jungle agar nanti Nolan-nya kesulitan Nile. Untung dia dapetin. Kalau dia nggak dapetin, dia berbahaya banget untuk Nile. Dan no way! Dapet Yeskiel! Yeskiel yang dapat. Oh my god, Nolan kali ini akan cukup keberatan, tapi Yeskiel benar-benar membuat Diambil lumpuh juga Litonya. Lito Wanderer dan bahkan purple buff-nya membuat lumpuh sosok dari seorang Nolan. Itu point kristalnya masih jalan soalnya kan. Masih ada DPS yang tersisa dan Glowing One juga, jangan lupakan itu. Tapi kondisinya Nile kali ini menyimpan retribution untuk Turtle, tapi sayang sekali. Perfect Turtle di tangan tim Liquid dan kembali lagi yang paling sangat diuntungkan ada di Iron Siki sebagai god laner. Wah, ini bounce back dari tim Liquid ID ngeri banget loh. Dan Mereka ngasih cepet ya. pressure ya. Adaptif banget loh, dia benar-benar langsung bermain dengan menutup lini belakangnya. Agar nanti ketika Owen, even dia melakukan flanking, flankingnya jadi sia-sia karena follow up-nya benar-benar ke zoning out. Alright. Dan bener-bener Nile juga kayaknya nggak bisa yang langsung instant burst ke arah Iron Siki sih. Ini cukup termiskalkulasi juga, jangan lupakan ada hard guard yang akan siap membackup. Tak pandang bulu nih siapapun yang lagi butuh bantuan, dia bakal sigap juga untuk langsung nge-hard guard. Ya, tapi 5-man move sekarang Alter Ego, itu dia. Implosion. Oke, Implosion dan Avatar Bladian! Kali ini menangkap ke arah belakang. Hardcore gak bisa melindungi Iron Siki. Damage yang terlalu besar memberikan tim Liquid kali ini power mereka untuk besar-besarnya bermain di arah front to back. Real World Manipulation mencoba untuk menangkap Rondel. Spirit of Alpha belum dikeluarkan. Nino menjadi target utama dengan adanya Vengeance. Tapi kali ini gak bisa menyelamatkan Nino karena terperangkap di dalam damage yang besar oleh Spirit of Alpha itu akan meremukkan dirinya sekalipun Owen. Ya, bisa nyelamatin untuk Angela, tapi fight-fight bisa jadi buy one get one. Dan itu hal yang harus diantisipasi, tapi ya tim Liquid ID mereka membayar kerugian itu dengan invade terus-terusan ke arah jungle yang dimiliki oleh Nile, yang ngebuat dari Nile akan semakin tertinggal. Ya, benar-benar gak berhenti ya untuk invade-nya. Favian sudah berada di level 13, sementara Nile baru mendapatkan level yang ke-11. Dan mau gak mau harus farming di lane jauh juga. Malefic Roar masih belum jadi jawaban seharusnya, karena masih belum ada efek dari Life Bane yang bisa menghentikan heal up dari Elise dan Angela combo nantinya. Begitu juga dengan Alpha dari Vavian. Karena seperti kita tahu ya, dia udah punya War Axe, ditambah lagi dengan adanya Queen's Wings. Makin kuat untuk bisa survive di lini depan. Yap, apalagi kalau semakin ke arah, itu late gamenya punya asuransi juga. Dan hero-hero team fight kayak gini nih yang bisa nantinya dikurung dari Real Manipulation. Dan yang team fight saat ini berbeda dengan sebelumnya. Yang tebel-tebel, ya kasih Favian. Kasih Favian itu pasti udah remuk dan hancur. Bocor. Ya, ditambah lagi Iron Siki sama Aran bisa nyiptain combo nih. After of Guardian ditambah lagi dengan adanya Flowing Blood. Itu bakal ngeganggu banget lini belakang dari Alter Ego. Oke, mereka bakal coba untuk memberikan space. Dan bahkan Owen juga nggak berani masuk ke dalam. Kondisinya di mana Nile berada itu juga belum cukup untuk damage yang diberikan oleh Nile. Karena kondisi saat ini Nile itu hanya baru punya 2 item loh. Ya masih under banget pastinya dan susah buat nyari target gak sih untuk Nile sekarang. Dia mau flanking ke arah siapa, dia mau ke siapa, tapi Iron Siki. Terlihat jebakan di depan sana. Nile bakal coba dikejar, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan untuk tim Liquid, tapi dampaknya Nile nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Nile terperangkap dari bottom lane ketika Lord bergerak menuju ke arah base turret. Alter Ego di dalam kondisi yang buruk. Dan bahkan
susah untuk bisa dapetin farmingan dari lane jauhnya. Dengan mobilitas cepat yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID nih. Terbaca gerakannya, langsung di-cut juga oleh tim Liquid ID. 6.000 gold lead. Untuk winning condition tentunya tim Liquid tinggal menutup game ini. Bermain front to back sekalipun bisa mereka jalankan karena mereka punya Alpha dengan true damage yang mematikan. Tinggal gimana caranya mereka menghindari Owen karena Owen sekarang ready dengan flickernya. Apakah satu implosion bisa mengubah momentum dari tim Liquid ID? Betul, ini karena Owen akan bisa menyelamatkan kawanan dari tim Alter Ego. Kalau tidak, Owen ini akan sangat merugi ketika terlalu banyak tidak adanya Purify di depan sana. Oke, dan Lordnya masih coba untuk ditahan, tapi dikasih nih. Oh, Black Juice, Wow. Avatar of Guardian memaksa ke belakang, menangkap ke dua. Oh, tidak bisa balikan implosion, dan bahkan mereka kehilangan Dino dan juga Rondal. Ini bencana, penunggang terbaik tim Liquid membalaskan dendam di game yang pertama dan membawa ke game yang ketiga. Tim Liquid masih perkasa, hangatnya senyum Fabian melemahkan dinginnya hati seorang Nail. Dan harapan menuju ke upper bracket masih terbuka di match ini. Tim Liquid ID menolak untuk tunduk. Mereka samakan keadaan dan memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Karena apakah Gatot Kaca masih menjadi kunci? Tren yang positif, keduanya membawa Gatot Kaca dan membawa kemenangan juga. Even di EXP lane Aran dengan Gatot Kacanya, Avatar of Guardian yang on point menghentikan Owen. Tidak ada pengguna Purify sama sekali. Owl dan juga Ranger Emas. Tidak ada efek yang bisa meng-cancel implosion, tapi Owen tidak diberikan sedikit pun celah untuk bisa menciptakan momentum. Itu yang udah aku bilang ke Profesor KB. Memang ini banyak banget ikan yang tersebar di dalam lautan. Tapi balik lagi, apakah dia berhasil memancing ikan atau sebaliknya nggak ada ikan sebenarnya di lautan yang tenang itu? Iya, karena bisa jadi umpannya nggak cocok sama ikan yang lagi dipancing. Makanya. Jadi nggak kemakan. Bener, salmon kok dikasih whiskas. Nggak bisa. Wow, Whiskas ya? ini benar-benar mengerikan banget ya kalau kita ngomongin soal bagaimana inisiasi yang begitu mengerikan dari Gatot Kaca. Dan ini alasan kenapa Gatot Kaca lagi laris manis di level MPL. Oh, gila. Ini dia adalah salah satu match yang cukup mendebarkan kita semua. Dibawa ke game ketiga, bahkan keseruannya masih ada. Masih? Masih ada dan masih. kita bahkan menunggu ke game yang ketiga. Kalau bisa nggak usah ada break, biarin masih panas. Anget-anget kayak tahu bulat dadakan, langsung brek game 3 lagi. Eval dulu player. Eval dulu. Level-level kita nggak sabar nontonnya, seru banget bos antar. Iya sih. Para assassin balas-balasan kayak gitu kan, Yap, Ya. kita jadi excited. Excited. Exit Ya. di situ exit. Mungkin excited juga ya kali kayak Favian karena solo kill lagi. Di absen semuanya kayaknya nih jungler di MPL ID sama Favian karena emang solo kill di top lane tadi menciptakan snowballing yang gak berhenti juga kebetulan. Oke, tapi Profesor KB dan juga Aul, silakan kalian bahas untuk dari segi player highlightnya. Oke, dan ini dia untuk player highlightnya yang sebenarnya ini langsung bounce back-nya luar biasa ya. Dari tim Liquid ID, sinkronisasi mereka berjalan banget. Terlihat Iya, dari Aran yang Ini ngasih sih. space buat Favian. Ini Aran bener-bener kayak ngebukanya dari tadi on point banget. Avatar of Guardian yang diciptakan sama Aran itu nggak main-main. Kena 2, kena 3 dan selalu kena target dari teman-teman tim Liquid ID. Oke, mari kita sambut MVP di game kedua, Favian Acu. Favian Acu. Dengan MVP, Alpha kali ini bukan Battle of Assassin tapi ya stabilitas yang dimanfaatkan dengan Alpha, bahkan farming pattern yang cepat bisa mencoba untuk menyalip dari farming speednya Nolan bahkan. Iya. Ini Alpha seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan ketemu sama Nolan mungkin agak sedikit kesulitan, tapi ternyata Alphanya yang nyari Nolan nih, biar nanti Nolannya nggak bisa dapetin farming yang sepadan di early game. Makanya pas dia di arah bawah, terus gue lihat dia untuk zoning out menuju ke arah orange buff, gue bilang aduh Nih. kenapa? Karena itu. Ini penciptaan kombonya juga mengerikan sih. Dia pakai Spear of Alpha buat ngedorong pemain dari Alter Ego masuk ke Avatar of Guardian. Jadi kayak walaupun combo dari Aran itu miss jatuhnya, tapi Favian tuh dibantu Favian bisa tercipta kombonya. Dan emang gara-gara turtle satu ini ngebuat teman-teman dari tim Liquid ID mendapatkan banyak sekali keuntungan. Dan kalau ngomongin follow up, di sini juga ya Roundel memilih untuk ngelakuin clear karena mananya juga nggak terlalu banyak untuk bisa ngebantu ke arah dari Nino. Ini solo kill yang mengagetkan sebenarnya ya. Sakit banget ternyata damage di level ke-7 untuk Faviannya.
Dan ini lagi-lagi Avatar of Guardian yang on point. Iya. Bener-bener power Tapi banget. agak unik tahu gameplay Aran ketika pakai Gatot Kaca sekarang. Biasanya dengan tim yang bisa bermain front to back, Aran itu akan menggunakan Avatar Guardian untuk mundur. Tapi karena dia tahu, ini nggak ada yang punya power front to back bro. Iya. Nggak ada damage per second di sini. Iya, Makanya dia Avatar Guardiannya untuk dive in. Apalagi Harithnya nggak bener-bener pure 100% menang laning ya. Jadi sangat wajar untuk bisa dibadarin sama Aran sebagai XP laner. Dan nggak kaget kalau seandainya emang di sini juga Avatar of Guardian cuma buat nge-cover malahan, buat naro Revitalize tuh. Nge-buying time sedikit buat Fabian walaupun ter-shutdown ujung-ujungnya. Tapi seenggaknya buying time-nya itu loh yang lama banget, dan Alice dari Eren Shiki itu akhirnya dapetin space farming agar dia dapetin Starlium Side. Iya, outer middle-nya juga hancur lagi, dipukulin Angela ya. Iya, dan ini dia nih momentumnya. Ketika ternyata Owen sama Nino terlihat, langsung ternyata dikomboin lagi. Spear of Alpha lagi, Avatar of Guardian juga. Hardguard. Lagi-lagi, Gatot Kaca ini emang sedikit bergantung kepada teman-temannya untuk bisa menciptakan inisiasi. Tapi kalau teman-temannya yang kayak Alpha, atau mungkin contohnya kayak misalkan Khalid, itu Yes. mempermudah Gatot Kaca banget untuk bisa menciptakan inisiasi yang manis. Nah, lihat. Itu dia kenapa gue bilang dia jungler yang hangat. Ya. Yang mampu melelehkan hati dingin dari seorang Nael. Lihat ketika Nael disorot, senyum biasa. Ini senyum lebar, senyum hangat. Iya, ekspresif ya. Ekspresif, jadi ini sedingin-dinginnya Nael di game kedua berhasil diluluhkan loh, udah dilelehkan. Iya 11 menit ya, dan bahkan kalau ngomongin point kill lagi-lagi gapnya lumayan jauh. Perbandingannya 9. Dan memang kalau kita melihat dari emblem kayaknya nggak ada yang begitu spesifik ya, kecuali Festival of Blood dan juga Thrill yang menjadi power dari Alice tersendiri. Karena semakin late game dia punya Starlium Sight, dia punya Festival of Blood, tentunya Bloodhound-nya bakal makin powerful juga. Nah, kalau kita lihat dari Owen tanpa Purify ternyata tidak mampu untuk menciptakan combo Implosion yang mungkin kita harapkan tadi bisa memberikan efek kejutan bagi tim Liquid. Sepertinya malah berbanding terbalik nih, Implosion-nya nggak sampai muncul di menit yang ke-11 tadi. Dan ter-shutdown semuanya dari Alter Ego hingga akhirnya kita dibawa ke game yang ketiga. Tadi ada satu ya di arah tengah, tapi akhirnya di backup lagi sama tim Liquid Di-backup ID yang cepat. kayak movementnya cepet banget kan. Dan ini dia. Ya skill dengan Eve-nya. Dia membawakan adanya Glowing One, Blood Wings, dan juga Wishing Lantern. Yang penting banget untuk bisa bermain dengan front to back. Oke, dan perfect objektif juga ya tadi di turtle-nya itu ngebuat dari snowball-nya makin besar. 11 menit selesai dengan Rich Guy by UBS Gold dengan 852 gold per menit. Memang ada di tangan dari Fabian, karena tadi juga pas di end game dia udah level 15. Ya. Jadi nggak heran ya kalau seandainya kita tahu sendiri Alpha emang di patch yang sekarang lagi powerful banget. Itemnya juga mendukung sekali. Dan kita tahu ada War Axe dan juga ada Queen's Wings yang membuat dia makin bisa survive. Untuk true damage juga powerful banget. Memang ini efek dari fighting spiritnya mengerikan banget sih. Dan kalau kita ngomongin soal sandbag, Aran juga dibantu thanks to Widdy lebih tepatnya karena ada heal up juga tadi. Jadi double Regen dia ya. Dari Revitalize dapat, dari Hardguard juga dia dapat. Dan bahkan dari otot kawat tulang besinya dia dapat. Iya, dan ini kuat banget ya. Dan melihat di dua game ini punya tren masing-masing. Yang satu menang.